Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari perbandingan harga jet tempur Rafale kita yang ternyata beda jauh pula nih bos dengan harga yang diborong India baru-baru ini. Tak main-main, dalam hitungan kasar, selisih harga per unitnya pun bisa sampai 121 juta US dollar per pesawat atau sekitar 2 triliun lebih per unitnya bos. Ngeri-ngeri sedap. Itu baru selisihnya ya kan. Nah, lantas apakah penyebabnya? Apakah memang ada harga diskon atau kemarin kita dapat flash sale atau beda kualitas nih bos? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Amerika yang bakal masuk Indonesia yang katanya mau menggarap harta karun berharga incaran dunia di Indonesia bos. Salah satunya rare earth. Nah, lantas harta karun seperti apakah itu? Apa sajakah itu yang diincar? Apakah kesepakatannya? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas soal harga Rafale India yang kalau dilihat per unitnya harganya beda jauh pula bos. Jauh lebih mahal. Nah, admin kutip dari sumber berita berikut, baru-baru ini Dewan Akuisisi Pertahanan India yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Rajnath Singh telah menyetujui pembelian 114 unit jet tempur Rafale untuk Angkatan Udara India bos. Nilai proposalnya pun fantastis, yaitu sekitar 3,25 lakh core atau sekitar 35,7 miliar US dollar. Nah, ini kalau dihitung kasar maka harga per unitnya mencapai sekitar 313 juta US dollar per unit. Kita bandingkan dengan harga punya kita, Indonesia bos, yang sudah tekan kontrak pada Februari 2022 lalu. Saat Menteri Pertahanan kita waktu itu adalah Pak Prabowo, di mana total pembelian adalah 42 unit dengan nilai sekitar 8,1 miliar US dollar. Dan kalau dibagi per unitnya jadi hanya 192 juta US dollar per unit bos. Nah, sekarang kita hitung kasar lagi nih ala-ala analis warung kopi. Jadi Indonesia tadi per unitnya 192 juta US dollar. Sedangkan India harga yang diberi sekitar 313 juta US dollar per unit. Nah, ini selisih per unitnya pun cukup ngeri-ngeri sedap nih bos, yaitu mencapai sekitar 121 juta US dollar per pesawat. Ngeri-ngeri sodap. Padahal disebutkan bahwa pesawatnya sama-sama Rafale, buatan Dassault Aviation. Pesawat generasi 4,5 Rafale F4 bos. Bahkan 3 unit pertama yang punya Indonesia sudah mendarat di Laut Rosmi Norjadin, Pekanbaru pada pertengahan Januari 2026 kemarin. Dan kini mulai masuk tahap operasional TNI Angkatan Udara. Pertanyaannya sekarang, apakah India yang dapat harga kemahalan ataukah Indonesia yang dapat harga diskon flash sale tengah malam atau memang beda paket nih bos? Nah, simak videonya sampai habis. Nah, jadi masih menurut sumber yang sama, yang bikin harga India jauh lebih mahal ini ternyata bukan karena Rafale-nya beda mesin bos atau beda sayap. Platformnya tetap sama, tapi ternyata isi kontraknya yang beda level. Jadi disebutkan bahwa India membeli Rafale standar F4 yang sudah termasuk rudal jarak jauh Meteor, rudal jelajah Scalp, kemudian bom presisi Hammer, simulator misi lengkap, paket pelatihan pilot dan teknisi, suku cadang, kontrak perawatan jangka panjang, transfer teknologi, dan yang paling mahal ini adalah sebanyak 96 unit Rafale diproduksi di India lewat program Make in India. Nah, itu yang bikin mahal bos. Paket lengkap, bikin pesawat di dapur sendiri. Artinya India nggak cuma beli pesawat jadi, mereka juga bayar untuk membangun fasilitas produksi, penguatan industri pertahanan domestik, kemampuan perawatan jangka panjang, sampai transfer dan kemandirian teknologi. Jadi kalau Indonesia kemarin beli paket jet siap tempur, maka di sini India beli paket siap tempur plus bangun pabrik plus masa depan industrinya sendiri bos. Itu sebabnya harga per unitnya terlihat 1,5 kali lebih mahal dari punya Indonesia. Jadi kesimpulannya ya, Indonesia dan India sama-sama beli Rafale.
Tapi yang satu beli jet tempur, satu lagi beli jet tempur plus paket pabrik-pabriknya bos. Dan di dunia pertahanan terkadang yang mahal di depan itu justru malah yang lebih hemat di belakang. Jadi di masa depan kalau India mau beli Rafale, tinggal bikin sendiri. Perawatan, rawat sendiri. Maintenance, MRO, sendiri. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Mantap pakai cara India atau cara Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke lanjut, sekarang kita masuk lagi ke geopolitik kelas berat Indonesia-Amerika. Jadi dalam perjanjian dagang kemarin ada yang cukup panas nih bos, yaitu terkait mineral kritis Indonesia yang katanya bakal dikelola Amerika. Nah, jadi dalam konferensi pers 20 Februari 2026, Menteri SDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan bahwa nikel, emas, hingga logam tanah jarang alias rare earth ini katanya bakal siap dikelola bersama Mamarika. Nah loh, skemanya disebutkan bisa dengan skema murni eksplorasi atau bisa juga lewat joint venture dengan BUMN dan perusahaan swasta nasional, di mana nanti setelah produksi dan bangun industri di dalam negeri, mereka boleh ekspor ke Amerika bos. Katanya sih equal treatment ya. Sementara itu Menko Perekonomian Bapak Erlangga menekankan kerjasama ini sampai tahap secondary processing bos. Artinya hilirisasi bakal tetap jadi kunci. Jadi bukan gali, kirim, dan pergi ya bos. Intinya bukan kayak zaman VOC lah. Nah, kenapa Amerika tertarik? Karena rare earth ini adalah harta karun dunia bos. Ini dipakai untuk berbagai macam teknologi, mulai dari baterai EV, chip, hingga teknologi pertahanan. Dan tanpa mineral ini, siap-siap industri teknologi bisa megap-megap. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini adalah akses eksklusif hanya untuk Amerika doang? Atau negara-negara lain yang membutuhkan seperti misalnya juga China dan Rusia bisa juga ikut berinvest pada hal yang sama? Nah, itu yang admin belum tahu bos. Tapi kalau udah masuk Amerika sih sepertinya bakal untuk Amerika doang nih. Kurang tahu ya. Yang jelas kini posisinya negara kita Indonesia ada di tengah papan catur nih bos. Kita punya sumber daya melimpah, posisi kita strategis, tapi jelas juga kita harus pintar menjaga kedaulatan dan netralitas. Intinya ya, menurut Mimin negara kita Indonesia jangan cuma jadi tambangnya doang. Jangan cuma untuk disedot-sedot doang ya kan. Tapi benar-benar harus juga jadi pemain dan tetap menjaga netralitas serta kedaulatan negara. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.